Selamat datang kembali di acara Sidikoy bagi yang sering dan juga mungkin yang baru pertama kali bergabung ya. Sidikoy merupakan acara yang diadakan sebulan sekali yang diadakan oleh SIDI, khususnya SIDI merupakan acara organisasi Buddhis non-profit, dan Sidikoy ini sendiri itu bergeraknya kita berfokusnya pada satu bidang ya. Salah satunya itu adalah pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk topik pada kesempatan malam kali ini yaitu mengenai tentang toxic masculinity towards one reality. Nah, kira-kira apa sih nanti yang bakal dibahas oleh pembicara kita pada kesempatan malam kali ini? Apakah nanti membahasnya itu mengenai toksiknya itu toksik yang seperti di pikiran teman-teman semua yang mungkin kayak harus tentang badan kekar dan segala macamnya? Jujur saya pun juga masih tanda tanya nih, karena ini toxic masculinity ini benar-benar topik yang masih asing banget nih kalau bagi saya pribadi ya. Dan mungkin dari kesempatan kali ini saya baru pertama kali kedengar. Makanya daripada nanti saya penasaran dan juga mungkin teman-teman semua ya di sini juga penasaran, mungkin saya langsung beri kesempatan saja kepada moderator kita pada malam hari ini, yaitu Saudari Tania. Halo Saudari Tania. Hai. Pertama-tama namo buddhaya, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan. Apa kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, seperti yang dibilang host tadi, topik pada acara Sidikoy kali ini adalah toxic masculinity, dan narasumber kita pada hari ini adalah Muhammad Seironi atau biasa disebut atau dipanggil Mas Roni. Sebelumnya izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan profil Mas Roni ya. Mas Roni telah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan S2 di Universitas Gadjah Mada. Beliau memiliki pengalaman hampir 20 tahun bekerja dengan isu-isu kekerasan berbasis gender bersama Rifka Anissa Women Crisis Center di Yogyakarta, mengelola beragam program pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan advokasi seputar isu gender dan kekerasan terhadap perempuan berbasis gender, pelibatan laki-laki dalam meningkatkan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan berbasis gender, meningkatkan akses keadilan bagi perempuan dan anak, hak dan kesehatan seksual dan reproduksi, hukum dan pembaruan keluarga Islam, dan lain-lain. Berpengalaman sebagai peneliti, trainer, dan konsultan penyusunan program dan kebijakan tentang isu-isu gender dan kekerasan berbasis gender, gender dan maskulinitas, hukum keluarga Islam, mengembangkan modul dan program pendidikan kesetaraan gender bagi kelompok laki-laki, dan lain-lain. Saat ini, beliau aktif sebagai Koordinator Nasional Aliansi Laki-Laki Baru, Associate Researcher di Rifka Anissa Women Crisis Center, dan Kepala Pusat Studi Keluarga dan Kesejahteraan Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Nah, sebelum memulai perbincangan pada malam hari ini, saya akan membacakan ground rules webinar ya. Yang pertama, pengajuan pertanyaan oleh moderator selama kurang lebih 30 menit. Yang kedua, moderator akan memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya pertama. Setelah dijawab oleh narasumber terkait, jika waktu masih leluasa, dapat dilanjutkan dengan 3 penanya berikutnya. Yang ketiga, pertanyaan dapat diketik melalui chat Zoom atau ditanyakan langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai saja bincang-bincang kita bersama Mas Roni. Mas Roni, apa kabar? Halo Tania, selamat malam. Iya, selamat malam Mas. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Baik, kita mulai bincang-bincang pada malam hari ini ya Mas ya. Jadi beberapa tahun belakangan ini kan orang-orang itu sedang ramai membahas tentang topik toxic masculinity. Bahkan topik ini juga udah mulai diangkat ke layar lebar ya Mas. Nah, untuk menjelaskan kepada teman-teman yang baru pertama kali mendengar nih, atau yang masih belum familiar dengan hal ini, boleh dijelaskan dulu nggak sih, Mas, toxic masculinity itu apa sih? Ya, oke. Terima kasih, Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan semuanya. Nah, sebelum ke toxic masculinity, mungkin saya mau dulu. Jadi masculinity itu apa? Jadi maskulinitas itu adalah sesuatu yang selama ini dilekatkan kepada laki-laki, baik itu sikap, perilaku, bahkan cara berpikir, cara bertindak, dan itu dilekatkan pada laki-laki. Jadi maskulinitas itu adalah sesuatu yang
dilekatkan pada laki-laki yang meliputi hampir dalam banyak hal tadi gitu. Nah, maskulinitas misalnya ya, laki-laki itu macho, laki-laki itu pemimpin, laki-laki itu kuat, laki-laki itu kepala keluarga. Nah, laki-laki rasional. Jadi ada sifat, sikap, perilaku, bahkan juga cara berpikir, bahkan juga cara berpakaian pun juga ada yang dilekatkan pada laki-laki. Laki-laki kalau berpakaian berbeda dengan perempuan itu. Nah, itu semua hal-hal yang dilekatkan pada diri laki-laki itu yang disebut dengan maskulinitas. Oleh karena itu maskulinitas di dalam diri laki-laki itu bermacam-macam. Di masyarakat yang berbeda mereka memiliki konstruksi atau konsep tentang bagaimana menjadi laki-laki yang berbeda pula. Misalnya di Indonesia pakai celana, di Arab pakai gamis. Itu konstruksi tentang bagaimana laki-laki menampilkan dirinya. Nah, maskulinitas ini ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya, laki-laki itu berani. Nah, berani itu berani bertanggung jawab, berani melanggung risiko. Tetapi risiko yang ditanggung pun juga macam-macam. Misalnya, karena ingin membuktikan dirinya berani, maka dia misalnya mengkonsumsi obat-obatan atau mengkonsumsi nafsa atau oplosan ya. Di Indonesia kan dikenal di daerah-daerah tertentu itu oplosan. Jadi obat-obatan yang dioplos yang makin tinggi bahayanya, makin tinggi dosisnya, itu semakin memicu adrenalin dan itu makin berisiko, dan orang yang berani mengambil risiko semakin tinggi dianggap semakin laki-laki. Nah, laki-laki yang berani juga kadang-kadang dikaitkan dengan berani nggak, misalnya kalau naik motor dengan kecepatan tertentu, gitu. Semakin berisiko dianggap semakin laki-laki. Nah, jadi tapi juga berani itu berani bertanggung jawab. Kalau dia melakukan sesuatu, maka dia berani mempertanggungjawabkannya. Misalnya, ya, dia mengambil keputusan, ternyata keputusannya salah. Ya, dia mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab. Nah, itu juga bagian dari maskulinitas. Tetapi dari dua contoh tadi kan ada yang positif, ada yang negatif. Sesuatu yang menghadapkan dia pada risiko dan itu membahayakan dirinya maupun orang lain, nah itu disebut sebagai maskulinitas yang negatif. Sementara maskulinitas yang konstruksi tentang bagaimana menjadi laki-laki yang berani tetapi juga suportif tadi, yang mau mengakui kesalahan dan kemudian berani bertanggung jawab atas hal yang dibuat, nah itu positif. Nah, dua hal inilah yang di dalam konstruksi atau di dalam konsep tentang bagaimana menjadi laki-laki itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang negatif ini tadi yang disebut sebagai toxic masculinity. Jadi maskulinitas yang beracun karena dia dalam konsepnya pun bermasalah dan bisa menimbulkan masalah maupun berakibat pada hal-hal yang negatif. Nah, itu yang secara sederhana toxic masculinity seperti itu. Kira-kira seperti itu, Tania. Oke, baik. Kalau toxic masculinity sendiri, kalau contoh konkretnya di kehidupan kita sehari-hari itu gimana bentuknya, Mas? Nah, macam-macam. Jadi misalnya begini, konstruksi tentang maskulinitas yang toksik itu lahir karena adanya pembakuan tentang bagaimana menjadi laki-laki. Jadi seperti yang saya katakan tadi, konsep tentang bagaimana menjadi laki-laki atau laki-laki itu bagaimana karakternya, bagaimana dia bersikap dan bertindak dan berperilaku itu kan beragam atau bermacam-macam. Dari daerah satu dan daerah lain berbeda. Bahkan dalam satu daerah, dalam satu keluarga pun, misalnya, nggak usah daerah, satu keluarga pun ternyata sikap laki-laki yang satu dengan yang lainnya pun berbeda. Nah,
ada yang dia kuat, ada yang dia tidak terlalu kuat, ada yang tegas, ada yang tidak terlalu tegas, ada yang dia kekar, ada yang tidak kekar. Nah, tapi mereka semua adalah laki-laki. Nah, konstruksi atau konsep diri menjadi laki-laki itu menjadi bermasalah ketika ada satu standar nilai bahwasanya laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu harus macho, laki-laki itu harus ini misalnya menjadi pemimpin, laki-laki itu tidak boleh menangis, laki-laki itu harus punya power, terus laki-laki itu nggak boleh laki-laki harus berani, laki-laki tidak boleh lemah. Nah, konstruksi ini ketika itu dibakukan bahwasanya laki-laki harus seperti itu, maka ada laki-laki yang tidak seperti itu kemudian dianggap lebih rendah atau tidak lebih laki-laki. Nah, pembakuan ini yang kemudian menimbulkan masalah karena tidak semua laki-laki bisa memenuhi ekspektasi yang diidealkan itu. Nah, apakah mereka kurang laki-laki? Nah, itu karena ada standar tadi. Toh jenis kelaminnya tetap laki-laki, tetapi karena ada pembakuan tadi, kemudian menimbulkan adanya stratifikasi sosial di dalam dunia laki-laki. Ada laki-laki yang dianggap sangat laki-laki, sehingga dia lebih dihormati, lebih dianggap laki-laki banget. Nah, sementara laki-laki yang memiliki sifat-sifat yang selama ini banyak dimiliki oleh perempuan, dia dianggap kurang laki-laki. Laki-laki yang lemah lembut, laki-laki yang jalannya kayak perempuan misalnya, atau ketika ngomong kayak perempuan. Nah, itu dianggap kurang laki-laki, bahkan melahirkan stereotip, dipanggil banci, dipanggil bencong lah gitu. Atau laki-laki yang tidak mampu atau tidak mau mengikuti standar yang ditetapkan. Coba kalau kamu berani nggak kalau mengendarain motor dengan kecepatan 100 atau 120 gitu. Nah, ada di kelompok-kelompok tertentu ada konsep standar laki-laki yang kemudian diikuti oleh kelompok tersebut. Misalnya dalam membangun relasi dengan perempuan ya, relasi intim. Laki-laki itu ada yang menganggap laki-laki itu makin laki-laki kalau dia bisa menaklukkan lebih banyak perempuan. Punya pasangan lebih dari satu. Nah, sementara laki-laki yang tidak punya pacar atau tidak berani mendekati perempuan, nah dianggap tidak laki-laki gitu. Dan mereka bisa direndahkan, mendapatkan tekanan, intimidasi dan direndahkan. Nah, standar tentang bagaimana menjadi laki-laki yang dibakukan inilah yang menimbulkan masalah. Dan dari situ lalu lahir tadi, akhirnya melahirkan apa yang disebut sebagai maskulinitas yang toksik. Karena standar maskulinitas itu kemudian dibakukan dan seolah-olah kalau tidak memenuhi ekspektasi itu tidak laki-laki. Dan menimbulkan stratifikasi. Nah, di situ laki-laki juga bisa menjadi korban dari standar yang ditetapkan oleh laki-laki. Nah, tetapi dalam masyarakat, standar itu ternyata juga diikuti oleh perempuan. Perempuan pun karena diajarkan oleh laki-laki untuk mengikuti cara pandang bahwa laki-laki yang ideal itu ya yang kuat, gitu, yang bisa menjadi pemimpin. Perempuan kemudian mengikuti. Nah, tetapi ketika perempuan mengikuti dan menuntut laki-laki memenuhi ekspektasi itu, nah katanya kemudian perempuannya yang bermasalah. Padahal konsepnya sendiri seperti yang diciptakan oleh laki-laki itu sebetulnya sudah mengandung masalah. Nah, contoh tadi yang ditanyakan Tania, dalam konsep relasi intim itu sangat jelas sekali. Misalnya perempuan itu dalam membangun relasi dituntut kesetiaan, kesucian.
dan dia lebih dituntut untuk menjaga hubungan. Sementara laki-laki konsep tentang relasi itu penaklukan. Jadi makin banyak dia punya pengalaman berelasi dengan banyak perempuan, dianggap makin laki-laki. Meskipun nggak semua seperti itu ya, tetapi konsep-konsep ini banyak berkembang di kelompok-kelompok tertentu. Nah, mereka yang punya pengalaman berhubungan dengan banyak perempuan itu dihormati, dianggap sebagai guru gitu. Dianggap guru, kalau nanya sana itu, nanya si A itu, dia pacarnya banyak, dia pinter itu. Nah, pinter apa namanya, merayu, nah, belajar ke sana. Nah, ini bagian dari tadi konstruksi tentang maskulinitas yang toksik. Jadi dia memaknai hubungan secara negatif dan kemudian mengedepankan aspek kuasa, kontrol, dan memandang perempuan itu sebagai objek. Nah, ini bagian dari konsep maskulinitas yang toksik. Nah, laki-laki yang maskulinitas yang positif, dia akan memaknai relasi itu sebagai relasi yang saling menguatkan, yang relasi yang setara. Perempuan juga membutuhkan respect dari laki-laki. Dan laki-laki juga membutuhkan perempuan juga membutuhkan laki-laki. Jadi ada hubungan yang timbal balik, hubungan yang setara dan bersifat timbal balik. Dan tanggung jawab itu juga bersifat timbal balik. Kira-kira contoh konkretnya dalam sebuah relasi seperti itu, Tania. Jadi apa yang disebut sebagai toxic masculinity dan maskulinitas yang positif. Dia bertanggung jawab terhadap relasi yang dibangunnya. Kalau memang belum diperkenankan secara norma, baik norma agama, norma sosial maupun adat, dia tidak melampaui itu karena ada tanggung jawab yang dia pegang, yang dia yakini, yaitu menyelaraskannya dengan nilai-nilai luhur, baik itu dari agama, budaya maupun adat istiadat. Itu. Oh, ya, baik, Mas. Kalau dari penjelasan Mas tadi, berarti toxic masculinity sendiri itu adalah suatu standar yang diciptakan di lingkungannya sendiri itu kepada laki-laki itu sendiri ya, Mas ya. Dan standar itu diikuti oleh perempuan sehingga perempuan ikut menilai bahwa laki-laki yang ideal itu seperti apa, seperti A, seperti B, seperti C. Nah, kalau dari penjelasan tadi itu berarti apakah korban dari toxic masculinity itu akan selalu selamanya laki-laki dan pelakunya itu akan selamanya perempuan atau gimana nih, Mas? Ya, korbannya bisa laki-laki, bisa perempuan, pelakunya bisa laki-laki, bisa perempuan gitu. Misalnya ya, yang korbannya laki-laki, misalnya tadi laki-laki yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi menjadi laki-laki, atau laki-laki yang keperempuan-perempuanan, dia akan direndahkan, dia akan dituntut atau diintimidasi, diolok-olok dan seterusnya gitu. Bahkan perempuan aja juga ikut mengolok-olok misalnya itu. Nah, itu korbannya laki-laki, pelakunya bisa laki-laki, bisa perempuan di kasus itu. Nah, tapi juga bisa korbannya perempuan. Misalnya konsep begini, laki-laki itu kan kepala keluarga, laki-laki itu kan pencari nafkah, laki-laki itu kan pemimpin. Nah, mengasuh anak itu kan pekerjaannya perempuan. Mengerjakan pekerjaan rumah, membersihkan rumah itu kan pekerjaan perempuan. Nah, sehingga karena ada standar tentang pembagian peran berdasarkan jenis kelamin tadi dan berdasarkan gender tertentu, dia tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan domestik atas nama itu bukan tugas dari laki-laki. Nah, akibatnya apa? Akibatnya perempuan atau pasangannya misalnya itu memiliki
peran berlebih atau beban ganda atau beban berlebih. Dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan secara lebih banyak daripada laki-laki atau daripada pasangannya. Kemudian dalam konteks relasi, laki-laki itu dilayani, perempuan melayani. Nah, ini kan konsep-konsep maskulinitas yang toksik. Akibatnya apa? Akibatnya laki-laki cenderung menuntut perempuan untuk melayani dirinya. Bahkan dalam relasi seksual juga seperti itu. Ya, memposisikan perempuan secara subordinatif dan misalnya memaksa atau mengancam. Nah, kalau kamu tidak mau melayaniku, maka aku akan meninggalkanmu misalnya. Itu toxic masculinity itu bisa korbannya itu laki-laki, bisa korbannya perempuan, bisa pelakunya laki-laki, bisa pelakunya perempuan. Oke, Mas. Terus selanjutnya kan kita ada di lingkungan yang bisa dibilang stereotip untuk laki-laki itu sudah melekat begitu kuat kan, Mas? Apakah ada nggak sih upaya-upaya untuk mencegah toxic masculinity sendiri itu dalam kehidupan kita ini? Ya harus ada. Jadi ya harus ada karena toxic masculinity yang namanya toxic itu kan sebetulnya punya dampak negatif. Apakah itu bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Misalnya begini, kalau laki-laki itu tidak menerima keragaman atau fakta bahwasanya laki-laki itu beragam ragam maskulinitasnya, dan tidak semua laki-laki itu bisa memenuhi ekspektasi ideal yang ditetapkan oleh mayoritas atau mayoritas itu bisa mayoritas di dalam kelompok tertentu atau di dalam masyarakat tertentu, di dalam sebuah bangsa tertentu dan seterusnya. Maka dia berpotensi mendapatkan masalah. Misalnya begini, ketika seorang laki-laki tidak mampu memenuhi ekspektasi menjadi pencari nafkah, atau dia tidak bisa memenuhi ekspektasi menjadi laki-laki yang misalnya yang tegas, yang memimpin gitu. Nah, itu kan dia bisa direndahkan, bisa dirugikan, dan kalau dia tidak bisa berdamai dengan kekurangan dirinya, dia akan merasa rendah diri, kemudian merasa tertekan dan tidak bahagia. Itu. Maka menerima kekurangan diri, menerima kelebihan diri itu bagian dari bagaimana kita mengelola tadi apa yang menjadi milik kita. Gitu. Jadi kalau oleh karena itu maskulinitas yang toksik itu bisa dikurangi dengan bagaimana kita melihat, menerima kekurangan diri, menerima keragaman maskulinitas yang ada di masyarakat dan menghargai orang lain itu sebagaimana diri kita sebagai manusia. Mereka yang tidak memenuhi ekspektasi sebagai laki-laki yang diidealkan oleh kelompok mayoritas itu juga manusia. Dan orang memiliki kekurangan itu sesuatu yang wajar, yang manusiawi. Oleh karena itu berdamai dengan kenyataan itu menjadi hal yang penting. Nah, maka di dalam mengurangi dampak dari maskulinitas yang positif tadi adalah mempromosikan konsep diri maskulinitas yang positif, kemudian menerima perbedaan, menerima kekurangan dan berdamai dengan kenyataan. Itu. Ya, misalnya maskulinitas yang positif itu yang mempromosikan semakin Anda itu respect kepada orang lain, semakin Anda itu penuh cinta kasih, semakin Anda penuh tanggung jawab, dan semakin Anda misalnya menghargai orang lain, membuat diri Anda bermanfaat bagi orang lain, maka Anda semakin laki-laki. Misalnya konstruksi-konstruksi yang seperti itu banyak kita kampanyekan. Misalnya hal yang lain adalah mungkin Anda
tidak, atau mungkin kita tidak bisa memenuhi ekspektasi untuk memenuhi nafkah, tetapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan yang itu bisa membahagiakan diri kita maupun pasangan kita maupun keluarga kita, yaitu menghandle pekerjaan-pekerjaan yang selama ini tidak terhandle, misalnya pekerjaan rumah, apakah itu mengasuh anak, memasak, membersihkan rumah, atau melakukan upaya-upaya sebisa mungkin untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam situasi pandemi, kasus-kasus seperti ini banyak sekali. Banyak laki-laki yang diharapkan dan selama ini bertindak sebagai pencari nafkah utama, tetapi karena situasi pandemi kemudian dia kehilangan pekerjaan atau penghasilannya berkurang, tapi dalam saat yang sama ternyata pasangannya memiliki peluang untuk misalnya mendapatkan penghasilan baru, misalnya dengan berjualan secara online atau dengan jualan alat-alat kesehatan atau jualan makanan yang sehat yang banyak dibutuhkan dalam situasi pandemi. Sehingga dalam situasi itu lalu istrinya lebih banyak punya uang gitu. Nah, kalau kita laki-laki itu mengikuti pembakuan peran gender yang strict tadi, yang baku tadi, itu akan menimbulkan masalah. Karena di sana terjadi pergeseran peran yang terjadi di dalam rumah. Pergeseran peran laki-laki dan perempuan di dalam rumah. Yang awalnya laki-laki lebih banyak di luar, tapi dalam situasi pandemi dia lebih banyak di dalam. Yang awalnya yang laki-laki lebih banyak menghasilkan uang dan lebih banyak pekerjaan, tapi ada perubahan situasi, laki-laki, si perempuannya lebih banyak pekerjaannya, lebih banyak penghasilannya. Nah, kalau dalam situasi seperti itu laki-laki tidak menyesuaikan diri dengan kebutuhan kolektif yang ada di dalam rumah, kebutuhan bersama yang ada di dalam rumah, pasti akan bermasalah keluarga itu. Maka fleksibilitas peran itu menjadi penting dan keterbukaan terhadap peran-peran yang ada itu menjadi penting. Pembakuan peran justru akan mengunci laki-laki dan juga mengunci perempuan kepada peran-peran tradisional yang akan menyulitkan dirinya ketika menghadapi situasi-situasi yang krisis, yang tidak diidealkan. Gitu. Oh iya, baik Mas. Kalau misalnya nih, kita itu mendapati di sekeliling kita itu ada yang melakukan tindak toxic masculinity atau bahkan kita sendiri secara sadar dan tidak sadar itu ternyata pernah melakukan tindak toxic masculinity ini sendiri. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana cara untuk mengubah kita yang awalnya secara nggak sadar nih sering melontarkan kalimat-kalimat yang ternyata toxic. Gimana tuh Mas? Nah, kalau yang nggak sadar itu ya harus sadar dulu ya. Tapi kalau yang sadar itu, kalau yang sudah sadar itu lebih mudah. Yang pertama justru yang harus disadari adalah bahwasanya konstruksi tentang bagaimana menjadi laki-laki dan bagaimana menjadi perempuan, terutama bagaimana tentang menjadi laki-laki, itu memiliki konsekuensi kepada laki-laki yang di mana konsekuensi itu tidak selalu positif dan konsekuensi itu tidak selalu sesuatu yang bisa diterima atau ditanggung oleh laki-laki. Misalnya soal pencari nafkah, angka bunuh diri laki-laki itu tinggi. Di Indonesia lebih tinggi perempuan sih, tapi di dunia itu justru lebih tinggi laki-laki. Karena apa? Karena help seeking behavior laki-laki itu lebih rendah. Jadi perilaku mencari pertolongan laki-laki itu lebih rendah karena terkait dengan konsep diri laki-laki yang harus kuat, harus berani atau kuat menanggung risiko, tidak mudah mengeluh, dan karena itu keluhan simptom atau keluhan-keluhan yang dianggap kecil itu diabaikan sampai kemudian dia mengalami situasi yang parah, dia baru minta pertolongan.
Atau karena laki-laki itu dituntut untuk selalu tampil kuat, kemudian tegas, dan tidak boleh menunjukkan sisi kelemahannya, kemudian dia mempressure hal-hal yang kurang di dalam dirinya dan menuntut dirinya untuk memenuhi ekspektasi itu. Nah, ketika dia tidak bisa memenuhi ekspektasi itu, maka dia tertekan, stres, dan tingkat stresnya menjadi lebih tinggi. Nah, dalam situasi itu banyak kasus-kasus bunuh diri tadi, lebih banyak bunuh diri laki-laki ya, lebih banyak disebabkan karena ketidakmampuan laki-laki untuk memenuhi ekspektasi menjadi laki-laki. Nah, itu berbeda dengan angka bunuh diri di kalangan perempuan. Angka bunuh diri di kalangan perempuan itu lebih banyak disebabkan karena misalnya dia menjadi korban kekerasan, apakah itu korban perkosaan atau korban KDRT, kemudian masalah kemiskinan. Nah, sementara laki-laki lebih banyak disebabkan karena ketidakmampuan dia memenuhi ekspektasi menjadi laki-laki. Jadi konsep diri menjadi laki-laki yang dibakukan tadi itu mengandung resiko. Ada resiko yang membuat laki-laki misalnya karena laki-laki diekspektasikan untuk memiliki power, memiliki kuasa, maka laki-laki memiliki resiko lebih tinggi untuk menyalahgunakan kuasanya dibanding yang lain. Itu kalau dia mampu memenuhi ekspektasi menjadi laki-laki yang diidealkan. Dia punya resiko menyalahgunakan kuasanya misalnya dalam bentuk kekerasan atau melakukan kekerasan atau terlibat perilaku-perilaku berisiko dan membahayakan baik dirinya maupun orang lain. Itu salah satu resiko. Nah, risiko yang lain adalah yang tadi. Kalau dia tidak memenuhi ekspektasi itu, dia akan mengalami tekanan diri, tidak bahagia, stres, bahkan dia bisa melakukan tindakan bunuh diri. Itu. Kalau Mas sendiri ada pengalaman pribadi nggak terkait toxic masculinity ini, Mas? Nah, pengalaman pribadi apa ya? Jadi kalau pengalaman pribadi begini, saya itu misalnya saya nggak suka merokok, gitu. Ya kadang-kadang dulu ya kalau waktu itu ya ditawarin atau diajak nggak berani atau tapi itu kan waktu masih muda, tapi lama-lama kan kemudian orang tahu sehingga tidak melakukan hal-hal atau bullying gitu. Nah, kalau pengalaman saya saya tidak merasa punya banyak pengalaman yang bermasalah di sisi itu gitu. Mungkin lingkungan saya memang juga lingkungan yang cukup kondusif, tetapi banyak cerita juga yang cerita-cerita banyak laki-laki yang mengalami misalnya tekanan, bullying gitu. Kawan-kawan saya yang mengalami hal itu, yang misalnya bergabung di aliansi laki-laki baru juga ada yang dia seorang yang dianggap preman gitu ya, yang dianggap preman misalnya. Nah, itu juga sikap dan perilakunya menjadi seperti preman itu juga ternyata dilatar belakangi oleh tadi tekanan-tekanan yang dia terima, sehingga karena dia merasa dianggap tidak mampu melakukan sesuatu yang positif, ya akhirnya dia lah daripada itu mending dia menampilkan dirinya garang, menunjukkan powernya, mengganggu orang lain sehingga ditakuti gitu. Nah, tapi kemudian ketika dia ikut refleksi di kelas aliansi laki-laki baru, dia menyadari ada sesuatu yang salah di dalam dirinya, karena dengan cara itu tidak membuat dirinya menjadi lebih berarti bagi orang lain. Termasuk dia tidak bahagia karena rumah tangganya pun
orang yang dicintainya pun juga tidak bangga dengan apa yang dia lakukan. Dia hanya mencoba menutupi kekurangan dirinya dengan menampilkan dirinya seperti itu. Lalu dia berubah. Dia mencoba melakukan sesuatu yang positif. Misalnya satu hari dia membersihkan rumah, kemudian menyediakan makanan buat istrinya yang bekerja, karena dia waktu itu tidak bekerja, dan karena dia nggak bekerja kemudian dia mendapatkan tekanan-tekanan tadi, lalu dia ya agak mereman lah bahasanya. Nah, tapi begitu dia melakukan hal yang positif, itu ada perubahan yang terjadi pada pasangannya. Pasangannya kemudian merasa surprise dan merasa senang karena suaminya melakukan hal-hal yang positif dan hubungan mereka menjadi lebih baik. Lalu yang laki-laki itu merasa hidupnya lebih bermakna, lebih diterima dan lebih dicintai pasangannya. Lalu dia justru kemudian menjadi influencer bagi kelompok yang tadi kelompok yang apa ya, yang selama ini dicap sebagai preman tadi. Gitu. Berarti kalau dari pemaparan Mas Roni sendiri, berarti lingkungan ini berpengaruh besar ya Mas ya terhadap terhadap seseorang, mulai dari tekanan dan membuat perkembangan pribadi seseorang ya Mas. Kalau gitu balik lagi ke tadi kan Mas bilang angka bunuh diri laki-laki di dunia itu lebih tinggi daripada perempuan. Itu karena sebagian besar disebabkan karena ketidakmampuan laki-laki untuk mencari pertolongan untuk dirinya sendiri kan Mas. Karena takut dicap lemah lah dan sebagainya. Nah, untuk teman-teman kita laki-laki yang sejak dulu nih diajari sama orang tuanya mungkin atau sama lingkungannya untuk tidak boleh mengekspresikan emosinya, nggak boleh sedih, nggak boleh curhat, nanti dianggap lemah. Gimana nih Mas bagi teman-teman laki-laki? Ada tips nggak tuh untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, memang itu satu masalah ya, karena laki-laki dikonstruksikan untuk rasional, dia berpikir rasional ya. Dia tidak diajarkan menggunakan emosi. Kalau dia mengekspresikan emosinya itu dianggap, terutama emosi yang yang misalnya kayak menangis gitu ya. Tapi kalau dia ekspresi emosinya yang destruktif itu dianggap sebagai hal yang wajar. Tapi kalau menangis itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk gitu. Sehingga laki-laki itu regulasi emosinya rendah. Kalau dia marah, maka dia susah mengkomunikasikan, misalnya marahnya itu karena apa, hal apa yang dia nggak suka. Itu dia sulit mengidentifikasi sebetulnya dia marah itu karena apa, dan marah ini kan sesuatu yang ya setiap orang pasti punya pernah marah ya, tetapi ketika mengalami emosi marah kemudian diekspresikan secara negatif, nah itu kan juga merusak. Nah, kalau kita marah penting menyalurkan ekspresinya itu agar orang yang membuat kita marah itu tahu, sehingga dia tidak menyinggung misalnya kalau kita tersinggung gitu. Nah, itu ada ekspresi emosi yang regulasi emosi yang rendah, sehingga ekspresi emosinya itu terbatas. Ekspresi emosinya itu terbatas dan cenderung destruktif, bukan yang konstruktif gitu. Nah, laki-laki itu tidak menyadari, banyak laki-laki yang tidak menyadari bahwasanya dirinya itu bermasalah. Misalnya ketika mengalami tekanan lalu muncul ekspresi emosi yang misalnya apakah dia kemudian membentak-bentak atau dia uring-uringan bahasa Jawanya itu. Nah, tapi kan dia nggak berani, kalau dia marah kepada atasannya, dia nggak mungkin balik memarahin atasannya. Nah, paling dia akan mencari pelampiasan kepada pihak yang lebih lemah. Nah, kadang-kadang keluarga, pasangan atau anak itu menjadi tempat untuk melampiaskan tadi. Nah, itu yang bermasalah. Padahal
kalau dia punya regulasi emosi yang positif, dia bisa menghindari itu. Nah, laki-laki banyak yang tidak menyadari dirinya punya masalah. Misalnya soal tadi tekanan. Gitu. Maka menerima diri sendiri, jujur terhadap apa yang dialami, dan belajar untuk misalnya melatih emosi secara positif itu menjadi penting. Nah, banyak kasus-kasus konflik dalam rumah tangga, kekerasan itu terjadi karena laki-laki tidak menyadari di dalam dirinya itu punya masalah. Dia punya masalah di kantor atau di pekerjaan. Lalu ditambah kemampuan dia untuk meregulasi rendah, kemampuan dia untuk mengekspresikan emosi rendah, kemampuan dia untuk mengkomunikasikan rendah. Ditambah dengan konsep diri, dia harus menjaga dirinya selalu kuat sehingga nggak mau curhat atau ngomong tentang kelemahannya. Ngomong kalau dia tadi dimarahin bosnya itu nggak tekan, bahasa Jawanya itu nggak keluar gitu, nggak keluar karena itu akan menunjukkan dirinya lemah, merasa itu akan menunjukkan dirinya lemah. Padahal banyak kasus kalau kita punya masalah dan kita bisa mengkomunikasikan, membicarakannya dengan orang lain, itu akan mengurangi tekanan, akan mengurangi tensi, dan itu akan membuat kita bisa menjadi lebih rileks dan lebih sehat secara emosi. Nah, kalau kita laki-laki punya masalah, nah ya jangan sok kuat lah. Jadi jangan sok kuat gitu. Ya kalau sedih ya bilang sedih. Kalau memang karena itu berat terus kemudian harus terpaksa menangis, ya menangis itu nggak apa-apa, itu manusiawi. Gitu. Yang harus kita jaga di situ adalah what's next. Jadi apa setelah itu? Jadi ekspresi kita itu bisa apa saja, tetapi setelah kita mengalami itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu harus konstruktif. Kalau kita mengalami mengalami emosi yang negatif, kemudian kita ekspresikan secara negatif, masalah tidak selesai. Tapi kalau kita mengalami emosi yang negatif, kemudian kita ekspresikan secara positif, dan kita respon secara positif, masalah akan lebih mudah terselesaikan. Gitu. Jadi jujur terhadap diri sendiri, kemudian ekspresikan emosi yang negatif itu secara konstruktif dan positif, itu akan membantu diri kita dan juga membantu orang lain untuk memahami diri kita. Jadi kalau kita pengen dipahami orang lain, maka kita harus mengekspresikannya secara positif. Jadi orang tidak akan bisa mengerti kita kalau kita tidak bicara, kalau kita tidak memahamkan mereka dengan baik. Maka menjadi penting pahami orang lain, lalu bantu orang lain untuk memahami diri kita. Baik, Mas. Jadi hal yang perlu dilakukan tuh pertama-tama jujur pada diri sendiri, kemudian mengekspresikan emosi secara positif. Kalau mau menangis, menangislah silahkan. Kalau mau butuh orang untuk bercerita tidak apa-apa, karena yang penting adalah setelahnya mau melakukan apa untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Gitu ya, Mas ya? Iya, tidak masalah kita terlihat lemah, karena itu manusiawi. Dan laki-laki itu penting untuk menerima atau belajar mengelola emosi. Mengelola emosi, belajar berempati. Gitu. Jadi laki-laki menangis nggak masalah ya, Mas? Soalnya laki-laki juga masih manusia ya, Mas ya? Ya, manusia lah. Ya, baik. Berikutnya kita akan masuk dengan sesi tanya-jawab ya, Mas ya. Kepada peserta webinar yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau yang ingin bertanya secara langsung boleh raise hand dulu. Atau mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat juga boleh. Boleh dipersilahkan. Bentar. Nah, kita ada pertanyaan nih, Mas. Dari Rahmat Yuliardi.
Gini Mas, apakah perilaku toxic masculinity ini nantinya bisa berdampak ke kesehatan mental yang serius? Jika bisa, orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental akibat dari toxic masculinity ini harus gimana dan kemana? Oke, saya coba jawab ya. Saya bukan ahli kesehatan mental ya. Semoga ini nanti membantu ya. Salah satu hal yang tadi yang saya sampaikan itu, ketika orang tidak bisa menerima kelemahan dirinya atau kekurangan dirinya, maka dia akan merasa tertekan. Dia akan mencari sesuatu untuk menunjukkan bahwasanya dirinya itu masih yang laki-laki yang diidealkan tadi. Misalnya laki-laki yang tidak memiliki atau laki-laki yang tidak mampu memenuhi ekspektasi menjadi kepala keluarga dan mencari nafkah, dia berpotensi punya masalah rendah diri, kemudian punya perilaku mengontrol pasangannya untuk menunjukkan bahwasannya dia masih laki-laki yang diidealkan tadi. Jadi itu untuk menutupi kelemahan dirinya dan melihat, dan dia khawatir kalau pasangannya itu tidak menghargai dirinya karena ketidakmampuan dia memenuhi ekspektasi yang belum tentu diinginkan oleh pasangannya, tetapi diinginkan oleh pikirannya tadi. Karena dia menetapkan standar tertentu terhadap dirinya sendiri berdasarkan ekspektasi yang mungkin berkembang di masyarakat. Nah, ini tentu orang seperti ini kan punya masalah mental. Dia melihat kesuksesan pasangan itu sebagai ancaman bagi eksistensi dirinya. Kemudian mudah cemburu, kemudian mudah tersinggung, dan dia akan menunjukkan perilaku mengontrol. Nah, itu juga akan menimbulkan masalah. Nah, kalau dia tidak seperti itu, dia merasa tertekan. Nah, kalau pasangannya tidak memahami situasi yang sedang dia alami, tidak memberikan support, tidak menenangkan, atau bahkan juga ikut memberi tekanan, maka dia bisa kehilangan konsep dirinya atau kehilangan harga dirinya dan merasa tidak berguna, lalu bisa terjadi bunuh diri tadi. Itu karena merasa tidak mampu memenuhi tanggung jawab dan ekspektasi yang dilekatkan kepada dirinya. Itu. Nah, kalau kita merasa mengalami itu, maka penting bagi laki-laki itu untuk memahami emosi yang ada pada dirinya. Kalau saya merasa tertekan, kok saya merasa misalnya nggak bisa menjadi laki-laki yang baik karena misalnya saya sudah berusaha mencari pekerjaan ke sana kemari dan ternyata tidak bisa memenuhi nafkah gitu. Mungkin kalau kita jujur, pasangan kita bisa lebih mengerti. Tapi kalau kita nggak pernah bercerita tentang apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, emosi apa yang sedang bergejolak atau sedang kita rasakan ya, dan pikiran apa yang sedang bergejolak, ya pasangan kita nggak pernah tahu. Nah, laki-laki itu jarang untuk ngomong tentang perasaannya. Ngomongnya diminta ngomong perasaanmu gimana, yang diceritakan yang dipikirkan, bukan yang dirasakan. Ya itu karena tidak dilatih untuk mengekspresikan emosi. Nah, maka penting bagi laki-laki untuk memahami bagaimana perasaan dirinya, perasaan terhadap pasangannya, dan ketika dia mengalami emosi negatif itu apa yang dirasakan itu disampaikan agar orang lain ngerti apakah kita itu sedang marah, sedang bahagia, sedang sedih, sedang merasa putus asa, atau sedang bersemangat misalnya. Ya, gimana Rahmat? Untuk pertanyaan kedua, mungkin yang resen kali ya. Alif, boleh bertanya?
Mic-nya boleh dinyalakan? Iya. Ya, halo Kak, apakah saya terdengar dengan jelas Kak sebelumnya? Iya, terdengar Ya. dengan jelas. Silakan. Saya izin tanya ke Bapak Saironi. Apakah benar Pak toxic masculinity ini pada laki-laki akan membuat si laki-laki ini terjebak dalam standar dan akan menjadi laki-laki yang berlebihan? Lalu bagaimana mengubah rasa yang dialami pada toxic masculinity ini menjadi kekuatan yang positif pada dirinya, pada orang-orang yang pernah mengalami toxic masculinity ini, utamanya pada laki-laki yang sudah termindset sebagai kepala keluarga serta harus kuat dalam menghadapi masalah dibandingkan perempuan. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, Mas, boleh dijawab. Ya, jadi bagaimana kita mengubah mindset toxic masculinity itu agar lebih positif begitu ya. Kalau namanya toxic itu ya, kalau dia harus dirubah cara pandangnya agar menjadi positif. Jadi kalau sudah toxic ya dia akan bermasalah. Nah, tentu saja yang pertama-tama harus menerima tadi keragaman tentang maskulinitas tadi. Jadi tidak ikut membakukan tentang konstruksi menjadi laki-laki itu yang tunggal. Karena begitu kita membakukan standar tentang bagaimana menjadi laki-laki, sesungguhnya kita sedang membatasi diri kita sendiri hanya akan berkembang ke arah yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh ekspektasi yang dominan tadi. Kalau itu yang terjadi, itu kita sedang membatasi diri kita dan sedang membuat kita nanti berada dalam situasi yang terbelenggu. Bisa jadi kita punya potensi yang lebih baik atau berkembang di aspek-aspek yang lain. Misalnya kalau kita contohkan misalnya Didik Nini Towo itu kan cowok, tapi dia suka menari. Ya, suka menari dan dia kemudian diakui sebagai masternya di situ. Gitu. Nah, mengkonstruksinya adalah bagaimana kita menerima keragaman itu secara positif. Menerima kekurangan itu bukan sebagai sesuatu yang negatif, tetapi sebagai sesuatu yang mesti diterima dan mengoptimalkan apa yang kita miliki itu secara positif. Misalnya tadi laki-laki itu lemah lembut. Kalau misalnya kita dianggap tidak terlalu tegas, ya, tapi lemah lembut. Tapi bukankah lemah lembut itu juga sesuatu yang dibutuhkan oleh perempuan? Coba kalau seorang perempuan lalu punya cowok yang nggak pernah punya kelembutan, itu kan enaknya di mana gitu. Jadi apa-apa yang kita yang kita miliki itu dihargai. Sesuatu yang bagi orang lain dianggap lemah bisa jadi itu adalah kekuatan kita. Nah, itu cara anunya. Karena apa? Karena itu adalah pemberian Tuhan. Nah, kecuali berbeda seperti ini. Saya itu dikenal malas. Nah, malas itu bukan sesuatu kelebihan yang bisa diterima ya. Itu sesuatu yang harus dirubah. Tetapi kalau tadi misalnya kok laki-laki kok lemah lembut. Nah, lemah lembut ini kan bukan sesuatu yang negatif. Itu bisa dikonstruksi secara positif. Gitu. Bukankah setiap orang membutuhkan kelemah lembutan? Jadi cara berpikir kita begitu. Kita mengubah cara pandang tentang diri kita sehingga tidak terjebak pada pengkotak-kotaan atau pembakuan konstruksi menjadi laki-laki. Sehingga kita menjadi lebih bahagia karena menerima diri kita apa adanya. Dan kalau kita merasa ada kekurangan, maka bagaimana menutupi atau bagaimana misalnya ya kekurangan yang misalnya kayak tadi kurang rapi, laki-laki itu perempuan dikenal lebih rapi, lebih teliti,
Nah, kalau kita dikenal kurang rapi, kurang teliti, ya itu sesuatu yang kalau kita menerima itu, lalu ya kita perbaiki itu agar kita menjadi lebih lebih rapi gitu. Laki-laki dikenal apa ya, yang nggak rapi, yang ceroboh, bahasa Jawanya itu ceroboh itu apa ya, yang nggak rapi ya. Terus eh, tidak suka bersolek, tapi kalau kita pakai baju yang rapi, kemudian pakai apa wewangian, itu kan menyenangkan orang, dan itu justru tidak mengulangi kelaki-lakian kita. Jadi cara cara mengkonstruksinya adalah bagaimana mengubah cara pandang kita tentang standar menjadi laki-laki. Itu hal yang positif yang bisa kita lakukan. Bagaimana mengkonstruksi diri kita atau mengubah cara pandang kita tentang standar menjadi laki-laki. Bahwasanya menjadi laki-laki itu tidak harus seperti yang diharapkan orang. Kita tetap bisa menjadi laki-laki dengan apa yang kita punya. Asal itu baik, itu bermanfaat bagi orang lain dan tidak menimbulkan masalah atau merugikan orang lain, ya kita harus terima, harus kembangkan itu. Baik, bagaimana dari Alif? Apakah sudah jelas? Sudah Kalau jelas. sudah jelas, ya baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu dari Kamarul asal Aceh. Apa saja strategi efektif untuk para orang tua sedini mungkin dalam menjauhkan anak laki-lakinya dari pola pikir toxic masculinity? Dan mengapa toxic masculinity berbahaya? Dan apa tips membebaskan diri dari kekangan maskulinitas? Coba ya, saya jawab satu-satu. Ya, satu-satu dulu. Mungkin Nanti diingatin. dari yang pertama dulu, mungkin apa saja strategi efektif untuk para orang tua sedini mungkin dalam menjauhkan anak laki-lakinya dari pola pikir toxic masculinity? Nah, ini penting untuk mengajarkan anak, untuk memfasilitasi anak tumbuh kembang secara optimal. Jadi tidak membatasi anak dengan mengarahkan hanya mengembangkan potensi-potensinya tertentu saja. Misalnya begini, kebanyakan orang tua atau orang dewasa itu kalau ada punya bayi laki-laki dan bayi perempuan, begitu diketahui jenis kelaminnya, itu sudah punya ekspektasi yang berbeda. Jadi begitu tahu ini laki-laki, oh nanti ini jadi pemimpin, jadi pewaris perusahaan atau pewaris apa gitu. Nah, nanti kalau jadi perempuan, oh ini nanti akan jadi begini. Jadi orang dewasa, orang tua itu seringkali sudah punya ekspektasi terhadap anaknya, bahkan ketika baru lahir diketahui jenis kelaminnya berbeda. Diketahui jenis kelaminnya laki-laki, diketahui jenis kelaminnya perempuan, itu sudah punya ekspektasi. Nah, secara nggak sadar, ternyata ekspektasi itu telah menuntun diri kita atau orang tua untuk memberi perlakuan-perlakuan yang berbeda karena ekspektasi yang dia inginkan. Nah, kalau anak itu diberi perlakuan yang berbeda semata karena ekspektasi yang diinginkan oleh orang tua, dia nanti akan menjadi apa, maka sesungguhnya orang tua telah membatasi tumbuh kembang anak itu hanya akan diarahkan kepada apa yang diinginkan oleh orang tua. Nah, padahal setiap anak itu kan dibekali potensi baik kualitas feminin maupun kualitas maskulin. Sebagai contoh begini, berani itu kan seringkali diidentikan sebagai kualitas peran yang harus dimiliki laki-laki. Tapi bagaimana kita bisa membayangkan jika anak perempuan kita atau anak-anak perempuan di sekeliling kita itu tidak memiliki keberanian? Karena dia diajarkan, karena itu dianggap bukan sifat yang mesti dimiliki oleh perempuan. Kira-kira apa yang terjadi? Yang terjadi anak-anak perempuan itu, ya dia akan jadi penakut. Dia kalau ada masalah, kalau ada
mengalami satu masalah, menghadapi orang yang usil atau yang mengganggu dia nggak bisa melakukan apa-apa karena nggak punya keberanian. Nah, demikian juga anak laki-laki. Kalau dia hanya dituntut untuk menjadi pemberani tanpa dikembangkan sikap dan karakter bertanggung jawab, sifat dan karakter untuk respect kepada orang lain dan cinta kasih, itu kan juga akan menjadi pribadi yang menakutkan. Maka memberi ruang bagi setiap anak tumbuh kembang potensinya itu menjadi penting. Nah, itu hal pertama yang bisa kita lakukan kepada anak-anak kita sejak dini adalah bagaimana memberi ruang tumbuh kembang potensi dirinya, baik menjadi pribadi yang feminin maupun pribadi yang maskulin. Tentu ada role-role yang bisa kita berikan, tetapi misalnya begini, ada modeling, ada misalnya laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Dan tetapi ketika anak ini punya kecenderungan yang berbeda dengan orang tua, ya difasilitasi. Artinya tidak terlalu dikekang ya, gitu. Nah, ada batas-batas tertentu bahwasanya modeling itu bisa diberikan. Misalnya kalau anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak punya modeling, tidak punya tidak bisa menyadari dia itu laki-laki atau dia itu perempuan, itu juga masalah. Tetapi terlalu membatasi perkembangan dirinya hanya pada satu model tertentu, itu juga masalah. Maka ya disitulah seninya. Jadi memberi ruang bagi tumbuh kembangnya potensi anak secara optimal, tidak terlalu membatasi, tapi juga tidak mengaburkan identitas jenis kelaminnya, gitu. Baik. Terus tadi apa lagi ya? Dan mengapa toxic masculinity berbahaya dan tips membebaskan diri dari kekangan maskulinitas. Nah, bahayanya tadi sudah ya, kalau kita anak perempuan hanya dituntut untuk jadi sabar, permisif, kemudian pasif, tidak diajarkan keberanian, itu akan bermasalah dan itu akan berisiko buat dirinya maupun kepada orang tuanya. Itu yang laki-laki juga tadi sudah ada contohnya. Bagaimana meminimalisir itu, ya mengajarkan sejak dini tentang bagaimana kita menyadari diri kita laki-laki dan menyadari diri kita perempuan, tetapi juga tidak membatasi pertumbuhan potensi feminin maupun potensi maskulinnya. Itu. Terus cara membebaskan diri dari maskulinitas. Nah, cara membebaskan diri dari maskulinitas itu yang menyadari bahwasanya manusia itu, laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama manusia, dan ketika dia berkembang potensi dirinya ke arah yang berbeda dengan yang diharapkan kebanyakan orang, itu juga tidak mengurangi kualitas dia sebagai manusia. Ya, yang membedakannya adalah ketika dia nanti menjadi orang yang bermanfaat atau enggak, atau orang yang akan menimbulkan masalah atau tidak. Sejauh itu tidak menimbulkan masalah, sejauh itu bermanfaat dan konstruktif, ya harus dihargai. Jadi bagaimana menghargai perbedaan diri yang dimiliki oleh laki-laki itu menjadi hal yang penting, gitu. Sehingga menerima perbedaan itu ya bagian dari menerima diri sendiri, gitu. Baik, untuk Kamarul udah cukup jelas ya. Kita lanjutkan dengan satu pertanyaan lagi, masih bisa Mas ya? Bisa. Satu hal ya yang tadi membebaskan diri dari kekangan maskulinitas.
Nah, sadari bahwasannya kita sebagai laki-laki itu hidup dalam konstruksi maskulinitas yang patriark, yang menginginkan laki-laki itu dengan standar tertentu. Nah, mungkin bagi kita atau bagi laki-laki yang bisa memenuhi ekspektasi itu kita punya potensi tadi, punya potensi untuk misalnya punya kuasa, punya power, punya privilege. Laki-laki itu dalam konstruksi masyarakat yang patriark itu lebih banyak mendapatkan keistimewaan-keistimewaan daripada perempuan. Karena laki-laki mendapatkan banyak keistimewaan, kemudian dia lebih banyak mendapatkan power. Nah, karena dia lebih banyak mendapatkan power, laki-laki lebih banyak atau lebih berisiko untuk menyalahgunakan kuasanya. Nah, menyadari bahwasanya kita dibesarkan dalam masyarakat yang patriark itu memiliki resiko baik positif maupun negatif, itu bagian yang pertama harus disadari. Bahwasanya keberadaan diri kita itu dibesarkan dalam situasi masyarakat yang patriarki, yang memungkinkan munculnya maskulinitas yang toksik tadi. Oleh karena itu, menyadari adanya toxic masculinity itu bagian yang penting untuk kita untuk bisa membebaskan diri dari maskulinitas yang toksik. Jadi pertama harus menyadari diri dulu bahwasanya kita dibesarkan dalam situasi masyarakat yang patriark, yang memiliki standar pembakuan tentang bagaimana menjadi laki-laki, dan karena kita dibesarkan seperti itu, kita memiliki resiko untuk misalnya kalau memiliki power menyalahgunakan kuasanya. Oleh karena itu kita harus berhati-hati menggunakan power yang kita miliki. Demikian juga laki-laki yang misalnya yang tidak bisa memenuhi ekspektasi sosial tadi, kita menyadari bahwasanya diri kita itu mungkin dianggap masalah bagi orang lain. Tetapi kalau kita bisa menghargai diri kita dan menerima diri kita apa adanya, itu justru akan membuat kita akan lebih bahagia dan membuat orang lain akan lebih menghargai diri kita. Nah, itu cara pertama untuk bebas dari maskulinitas atau yang toksik atau dari kekangan maskulinitas yang toksik. Menyadari kita itu dibesarkan dalam masyarakat yang patriark yang menetapkan standar maskulinitas secara baku. Dan membongkar itu, keluar dari itu, artinya kita ya jangan ikuti itulah kira-kira. Itu kunci pertama kita untuk bebas dari maskulinitas yang toksik tadi. Sehingga kita bisa lebih menghargai diri kita, lebih menyadari keberadaan diri kita, dan menyadari risiko-risiko yang mungkin bisa kita yang diakibatkan oleh sikap dan perilaku kita yang mungkin negatif tadi. Oke. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Mas, mungkin yang raise hand, Harry, boleh on mic, bisa bertanya langsung. Ya, selamat malam, Mas. Saya barusan membaca artikel tentang maskulin gitu. Dikatakan bahwa bukan cuma laki-laki yang bisa bersifat maskulin, tapi perempuan. Dan ciri-ciri yang melekat padanya itu kan kemandirian, keberanian, dan ketegasan. Yang jadi pertanyaan, kalau punya ciri-ciri seperti itu, bagaimana bisa dikatakan seorang laki-laki yang maskulin itu menjadi banci? Karena kalau banci yang saya tahu itu, gitu-gitulah. Jadi kan ada ketegasan gitu. Kan ini sementara dia berani, mandiri, tegas, bagaimana bisa lari ke banci gitu kan. Kemudian kalau perempuan kena maskulin, kena punya 3 karakter ini, apakah dia itu seorang tomboy gitu. Lalu tadi ya ada dianggap itu berbahaya dan dianggap juga tidak berbahaya. Dari 2 kata ini, berbahaya dan tidak berbahaya, realitas sebenarnya dari maskulin itu apa gitu? Berbahaya atau tidak sebenarnya? Jadi membingungkan gitu. Terima kasih.
Oke. Ya, terima kasih. Heri ngikutin dari awal ya. Tadi saya sempat ikut di awal tapi putus agak lama karena jaringan. Oh, oke. Nah, di awal tadi kita sudah bahas bahwasanya maskulinitas itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi yang positif misalnya soal keberanian, soal berani. Berani ini positif. Tetapi ekspresi dari berani ini bisa positif, bisa negatif. Misalnya berani bertanggung jawab terhadap perilaku atau tindakan yang diambil. Itu kan positif. Berani, misalnya dia membuat sebuah tindakan dan ternyata salah. Lalu dia mau berani mempertanggungjawabkan kesalahannya itu. Itu positif. Tapi juga ada berani, orang berani dianggap berani. Kamu berani nggak menggoda cewek itu? Nah, berani, lalu dia menggoda. Ini kan bentuk keberanian yang positif atau negatif, Mas Eri? Tergantung sih kalau menurut saya. Tergantung. Positifnya kalau dia berani menggoda cewek itu tapi bukan untuk dipermainkan, tapi memang dia menggoda untuk dicintai, itu positif. Tapi kalau dia untuk mempermainkan, kalau dicintai itu positif. Kalau dia cuma sekedar mempermainkan, negatif. Ya, ada juga begini. Berani nggak kamu minum ini minuman keras ini 3 botol? Nah, ya. Kalau kamu berani berarti kamu laki-laki. Nah, itu positif atau negatif? Saya bisa bilang positif selagi dia itu masih bisa mempertahankan kesadarannya. Karena kan ada orang minum tidak mabuk gitu. Oke, tapi kalau jadi mabuk lalu melakukan kejahatan, di situ negatifnya. Nah, tapi kalau 3 botol itu berlebihan atau enggak? Menurut kesehatan itu berlebihan. Nah, itu yang negatif. Jadi itu yang disebut sebagai maskulinitas itu ada yang positif, ada yang negatif. Sama-sama diletakkan kualitas karakter berani, tetapi ekspresi dari atau wujud dari keberanian itu ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya kalau kamu mau berani mencuri itu kamu laki-laki. Nah, itu kan ada hal seperti itu. Nah, itu yang negatif, yang itu yang disebut sebagai maskulinitas yang toksik atau maskulinitas yang beracun. Karena dia merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, atau merusak diri sendiri, atau merusak orang lain. Itu berakibat buruk lah, berdampak buruk gitu. Termasuk misalnya membagi peran secara tegas. Laki-laki itu mencari nafkah, kalau laki-laki melakukan pekerjaan rumah, nah itu tidak laki-laki. Nah ini juga negatif karena apa? Karena dia membatasi peran dan membatasi potensi dirinya hanya pada peran-peran tertentu. Dan itu bisa menimbulkan masalah. Misalnya kalau istrinya nggak bisa masak, istrinya sakit, kalau di kos sendirian nggak ada kalau sekarang kan banyak GoFood ya, jadi nggak masak nggak masalah. Tetapi memasak ini kan keterampilan dasar untuk bertahan hidup. Nah, tapi kalau itu dilekatkan hanya bagi perempuan, kalau kita menghadapi situasi yang kita nggak akan bisa hidup kalau tidak memasak sendiri, ya itu kan nanti akan menjadi maskulinitas tadi, pembakuan tadi menjadi hal yang negatif. Maka pembakuan peran itu menjadi penyebab lahirnya maskulinitas yang toksik atau beracun, karena itu bisa merugikan. Kira-kira seperti itu, Mas Heri. Lalu Mas, apakah untuk yang perempuan ini benar-benar bersifat maskulin? Apakah sama dengan tomboy gitu?
Oh, tomboy ataupun tadi ya banci itu kan atribut yang diberikan orang yang dianggap buruk karena orang membuat standar tertentu. Nah, kalau perempuan tidak memiliki keberanian, tidak memiliki ketegasan karena dianggap keberanian ketegasan itu adalah miliknya laki-laki, kalau perempuan itu nanti punya masalah, diganggu orang, nggak berani, nggak tegas, nggak bisa ngomong tidak, kira-kira merugikan nggak? Ya, setidaknya harus pintar bela diri gitu perempuan. Iya, artinya kualitas diri maskulin itu juga penting dimiliki oleh perempuan. Dan dia tidak bisa dikatakan, ya orang boleh aja mengatakan dia tomboy karena itu, tapi itu membantu dia untuk mempertahankan dirinya. Nah, tomboy itu kan atribut yang dilekatkan orang karena standar tertentu dan dianggap negatif. Tapi kan ternyata dari kasus tadi kan itu ternyata positif buat dia. Dia berani, orang nggak, dia dianggap tomboy, orang kan jadi nggak berani ganggu. Itu. Kemudian yang apa tadi, banci. Banci itu juga atribut yang diberikan orang atau pelabelan negatif ya. Sebetulnya kan banyak juga orang yang memiliki sifat keperempuanan gitu. Dan itu toh kan juga tidak mengurangi dia sebagai laki-laki. Kalau suaranya lembut gitu, ya dia kan tetap laki-laki. Apa salahnya orang punya seorang laki-laki punya suara lembut gitu. Nah, itu laki-laki kepada kategori tadi. Itu muncul menjadi negatif karena kita mengikuti adanya pembakuan peran tadi. Padahal dari diskusi ini, dari simulasi tadi kan baik kualitas feminin maupun maskulin itu penting bagi laki-laki dan penting bagi perempuan. Itu. Jadi nggak ada yang negatif dan nggak ada yang positif dari kualitas feminin maupun maskulin yang dimiliki oleh laki-laki maupun dimiliki oleh perempuan sejauh dia tidak menimbulkan dampak, menimbulkan hal yang negatif bagi orang lain, tidak merugikan orang lain. Ya, bagaimana Heri? Sudah cukup jelas? Cukup, terima kasih Mas. Iya. Ya, sama-sama Heri. Mas Roni, apakah boleh satu pertanyaan lagi terakhir nih? Boleh nggak, Mas? Boleh, silahkan. Nah, satu pertanyaan singkat aja nih dari Oslinda. Saya bacakan ya, Mas ya. Pertanyaannya adalah, malam Pak, saya mau bertanya gimana cara untuk bisa menumbuhkan rasa percaya diri pada anak laki-laki yang sering diremehkan oleh masyarakat? Nah, ini pertama harus dicari tahu. Jadi apa yang membuat dia diremehkan oleh masyarakat? Itu kira-kira apa yang dipersoalkan masyarakat terhadap dirinya itu. Kalau itu terkait dengan ekspektasi tentang bagaimana menjadi laki-laki, maka kuatkanlah bahwasanya dirinya itu berharga, dirinya itu adalah agar dia menerima dirinya apa adanya, dan kalau dia merasa dirinya itu berharga dan bermanfaat bagi orang lain, maka dia tetap dia harus percaya diri, harus tetap sebagai laki-laki. Jadi kalau masalahnya itu dia direndahkan karena dianggap tidak memenuhi ekspektasi menjadi laki-laki, gali apa yang menjadi potensi dirinya. Lalu dorong dia untuk mengembangkan potensi dirinya dan membuat bermanfaat bagi orang lain. Selama dia bisa bermanfaat bagi orang lain dan tidak merugikan orang lain, maka kamu adalah pribadi yang berharga dan kamu bermanfaat dengan orang lain, dan kamu adalah orang yang membanggakan.
Nah, bangun kepercayaan diri seperti itu, maka dia akan diterima oleh masyarakat. Pertama-tama ya tadi yakinkan bahwasanya apa yang dia miliki itu adalah sesuatu yang berharga. Lalu dorong dia untuk membuat bermanfaat, membuat dirinya bermanfaat bagi orang lain. Nah, selama dia merasa dirinya berharga dan bermanfaat bagi orang lain, ya orang akan menerima dirinya apa adanya. Itu. Mana Oslinda sudah jelas? Jika sudah jelas, nah Mas, kan sesi Q&A sama peserta udah selesai nih. Boleh nggak sebelum bincang-bincang kita selesai ngasih closing statement singkat aja buat teman-teman mengenai terkait tentang toxic masculinity, Mas? Oke, toxic masculinity itu merupakan maskulinitas yang beracun yang terjadi karena orang membakukan bahwasanya laki-laki itu harus memiliki kualitas, sifat, dan perilaku tertentu. Padahal setiap dari kita itu pasti tidak mungkin memenuhi semua ekspektasi itu. Oleh karena itu menerima diri kita apa adanya dan menerima orang lain apa adanya itu menjadi hal yang penting dan mencegah kita terjebak pada maskulinitas yang toksik. Ya, sejauh diri kita itu tidak merugikan orang lain, maka terimalah diri kita apa adanya dan optimalkan apa yang kita punya untuk bermanfaat bagi orang lain. Selama diri kita itu bermanfaat bagi orang lain, maka apapun kondisi diri Anda itu tidak akan bermasalah. Saya kira ya, itu. Ya, baik Mas. Jadi intinya adalah menerima diri sendiri, menerima orang lain, karena mau perempuan ataupun laki-laki, kita sama-sama manusia ya Mas ya? Iya. Nah, baik. Closing statement dari Mas Roni tadi menjadi tanda bahwa bincang-bincang kita bersama Mas Roni udah selesai. Namun, jangan kemana-mana dulu, karena pengumuman giveaway akan dilanjutkan oleh host. Kepada host, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Sis Tania atas waktu dan kesempatannya. Dan juga tidak lupa, saya juga ucapkan sangat terima kasih ya kepada Mas Roni sudah meluangkan waktu pada kesempatan malam kali ini untuk sharing nih dengan kita. Jujur, tadi saya excited banget tuh dengar Mas Ray ini benar-benar sesuatu yang asing, dan pas tahu, wow, ternyata ini benar-benar sangat ini ya, benar-benar sangat mempengaruhi di kehidupan kita sehari-hari. Dan saya pribadi sih jujur tadi ada mau tanya juga sebenarnya, cuman karena yang lainnya teman-teman ternyata excited ya, saya jadi nggak kebagian. Ya udahlah, jadi teman-teman aja lah yang bertanya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya nanti di lain kesempatan saya bisa untuk yang namanya tanya-tanya sama Mas Roni, ya mungkin kalau ada jodoh saya bakal bertanya. Silahkan, nggak usah nunggu jodoh. Siap-siap. Oke, terus ini Mas Roni, karena Mas Roni sudah ini ya, sudah sharing pada malam hari ini, jadi kita dari tim Sidikoy ada memberikan salah satu ucapan terima kasih, yaitu berupa sertifikat, dan berhubung ini online, jadi sementara kita kirim lewat online dulu ya. Mungkin bisa ditampilkan sertifikatnya. Nah, ini ucapan terima kasih dari tim Sidikoy kepada ini ya, kepada Mas Roni ya. Ya, terima kasih Mas Roni, thank you banget sharing-sharingnya hari ini. Kita dari RSCD grateful banget hari ini Mas Roni udah sharing-sharing banyak. Topiknya juga topik yang udah nggak mainstream, jadi semoga banyak teman-teman di sini jadi terbantu sih. Terima kasih Mas Roni. Terima kasih Mas Indra. Screenshot satu kali ya Mas Roni. Ya, oke. Terima kasih Mas Indra. 1, 2, 3. Oke deh, thank you. Saya kembalikan ke host. Oke, terus sama ini juga nih, kan kita kan ada giveaway ya. Nah, kira-kira Mas Roni bisa kasih spoilernya nggak, atau kisi-kisinya kira apa sih yang bakal dikasih gitu giveaway-nya nih kepada teman-teman, kepada yang pertanyaannya mungkin menurut Mas Roni itu yang the best gitu loh, yang menurut Mas Roni, berkesan nih pertanyaan ini, keren nih gitu. Kira-kira apa sih yang bakal dikasih Mas Roni? Penasaran. Ini agak susah milih pertanyaannya keren-keren ya. Terus kira-kira giveaway-nya apa nih Mas Roni? Soalnya teman-teman mungkin penasaran. Ada ini ya. Ini kelihatan nggak ya? Oke. Kelihatan Mas, kelihatan.
Oke, kelihatan. Judulnya kayaknya itu mungkin bisa bantu dibacain, Mas Roni. Ini idealnya laki-laki. Begini dia laki-laki. Wow, ini jarang-jarang loh dapat bukunya langsung loh dari Mas Roni loh. Makanya nih, buat teman-teman yang beruntung, benar-benar Ya. ini ya, maksudnya kalian congrats ya kalau misal dapat. Tapi kalau yang belum, it's okay, maksudnya masih ada mungkin nanti bisa. Ini bisa beli di mana Mas Roni bukunya kalau boleh tahu nih? Ini diterbitkan sama Rifka Anissa. Jadi saya itu di Rifka Anissa, dan Rifka Anissa itu salah satu organisasi pendiri Aliansi Laki-Laki Baru. Nah, buku ini ditulis oleh Mas Nur Hashim. Mas Nur Hashim ini juga founder Aliansi Laki-Laki Baru. Wow. Nah, ini bukunya tipis ya, kecil, segini ya, cuman segini nih. Okay. Nah, ada 38 halaman. Ya 40 halaman sama covernya. Nah, tuh, Mas Roni udah ada rasa penasaran tuh, apakah bukunya ada tersedia di marketplace? Oh, ini kalau di marketplace kayaknya saya kurang yakin kalau ada di marketplace ya, tapi bisa dihubungi di Rifka Anissa. Atau mungkin malah ya Rifka Anissa saya kira ada ya. Beliau bisa dihubungi di Instagramnya ya, Mas Roni, atau di mana? Bisa di Instagram Rifka Anissa Women's Crisis Center. Wow, Facebooknya ada, Instagramnya ada, websitenya juga ada. Mungkin Mas Roni kalau misal nanti bisa ketik ya Mas, biar teman-teman tahu nih gimana nih penulisannya, jadi biar nggak salah gitu kan. Oh ya. Wow, ini teman-teman tuh kan dengar sendiri kan Mas, giveaway-nya ini ternyata, ini bukan ini Mas, sesuatu yang berbeda nih dari Sidikoi pada umumnya nih. Makanya nih ya, kira-kira untuk pertanyaannya, wah tadi aja Mas Roni sebenarnya bingung ya. Bagus-bagus ya ternyata ya katanya ya. Iya, pertanyaannya bagus-bagus itu. Oke, karena berhubung ini harus memilih dua orang yang menurut Mas Roni mungkin pertanyaannya itu paling berkesan di Mas Roni sendiri, ya jadi mungkin kepada Mas Roni boleh memilih dua orang itu kira-kira siapa sih? Kalau misal Mas Roni lupa untuk namanya siapa, mungkin Mas Roni juga boleh kayak kasih tahu pertanyaannya. Kalau itu misal lupa, nanti si Stania bisa bantu untuk cari kira-kira siapa ini. Tadi yang kayaknya dari Aceh ya yang nanya gimana caranya mencegah toxic masculinity dari kecil. Nah itu. Ya, kalau nggak salah ya. Oke. Mungkin yang berasa bertanya dan memang yang terpilih, boleh ya Mas, si Stania mungkin boleh bantu ini ya. Di kontak langsung ke si Stania, nama sama nomor WA-nya. Jadi nanti biar bisa langsung dihubungi oleh tim Sidikoi ya buat kelanjutan mengenai giveaway pengirimannya. Nah, terus itu yang pertama. Kedua siapa nih Mas Roni ini? Tadi yang open mic, yang kedua atau yang pertama ya? Yang pertanyaannya apa tuh Pak? Itu Mas Roni? Soal apa tadi tentang bagaimana mencegah atau apa tadi? Soal toxic masculinity, agar kita tidak terjebak pada toxic masculinity gitu. Oke. Kayaknya pertanyaan pertama ya, yang open mic tadi si Alif atau siapa ya tadi? Ya itu yang pertama sih ya. Kalau yang kedua tadi itu kebetulan saya masih ingat tadi yang kedua itu bertanya tentang apa. Tapi kalau yang pertama itu kurang lebih sih kayaknya tadi yang Mas Roni katakan sih. Iya betul. Nah. Oke. Bagi teman-teman yang terpilih untuk mendapatkan giveaway, jangan lupa jangan lupa langsung kontak si Stania ya, moderator kita pada malam hari ini. Langsung kontak nama sama nomor WA-nya, jadi biar nanti kita bisa langsung follow up. Oke, sekali lagi congrats ya kepada teman-teman yang mendapatkan giveaway pada
Sidikoy malam hari ini. Dan tadi seperti kata Sistania, tidak terasa ya, ternyata ini kita sudah sampai di penghujung acara, bincang-bincang kita juga sudah selesai, dan walaupun mungkin sebenarnya kalau bagi saya pribadi nggak berasa ya, dari yang jam 7:30 tiba-tiba, wih, udah jam 9 juga ya. Oke. Iya ya. Oke, terus sama kalau misal yang pengen tahu tentang lebih jauh lagi nih tentang mungkin aliansinya atau toxic masculinity-nya lagi, mungkin bisa di IG-nya kali ya Mas Roni ya. Di IG bisa, di website bisa, dan Facebook. Kita aktif di IG, website, sama Facebook. Tuh Mas Roni udah langsung ini nih, udah langsung kirimin. Jadi bagi teman-teman yang masih penasaran nih kira-kira seperti apa sih toxic masculinity-nya itu, untuk lebih jauhnya itu seperti apa dan masih penasaran, bisa langsung tadi IG-nya ada, terus juga tadi linknya juga udah dikirimkan oleh Mas Ronia, jadi teman-teman bisa langsung lihat, catat, dan silakan kalau bagi yang masih penasaran untuk menelusuri tentang topik pada malam hari ini. Nah, terus juga tentang CD juga itu sendiri. Jadi kalau bagi teman-teman ini kan acara Sidikoy ini kan Knowledge Upgrade is Your ini acara rutin yang diadakan sebulan sekali oleh tim CD. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin tahu juga nih kira-kira nanti bulan berikutnya bakal membahas tentang apa dan seterusnya bakal bahas tentang apa, teman-teman juga bisa cek di IG-nya CD ya. Ada CD Makassar sama CD Jakarta, karena CD Makassar sama Jakarta ini kita kolaborasi untuk bersama-sama membuat sebuah yang namanya pembahasan yang semoga bisa membantu teman-teman untuk di dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam tadi ya, pengembangan sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, bisa dilihat di flyer ya, kalau misalkan IG-nya apa sih? Nah, di flyer itu ada kok terpampang IG-nya CD Makassar, terus juga sama CD Jakarta. Terus juga ada CD Counseling. Nah, CD Counseling juga ini bagus nih kalau bagi teman-teman yang mungkin ada yang ingin konseling tentang mungkin itu urusan hukum atau mungkin urusan ekonomi, keluarga, dan sosial, itu bisa menghubungi CD Counseling juga. Dan jangan khawatir, itu free, plus maksudnya itu benar-benar emang ini ya, bakal rahasianya dijaga gitu lah. Sama satu lagi, tadi kan kalau CD itu kan emang organisasi Buddhis yang non-profit, jadi bagi teman-teman yang merasa, wih ternyata pembahasan pada malam hari ini bagus nih, dan wih saya pengen nih untuk yang namanya mensupport acara-acara CD untuk kedepannya, untuk bisa terus membuat acara-acara yang tema-temanya makin menarik dan makin menarik untuk berikutnya. Teman-teman bisa bisa mensupport kita di QR ya, di QR-nya itu kalau bagi yang ingin mensupport silakan, itu QR bisa langsung dilihat di flyer. Jadi mau dana berapapun silakan, karena kita non profit juga, jadi kita benar-benar memang dari ini ya, maksudnya dari dana yang terkumpul untuk bisa terus melanjutkan acara-acara kita berikutnya. Baiklah, mungkin itu saja. Kita foto bareng dulu yuk, foto bareng. Oh iya, benar siap. Thank you reminder-nya. Oke. Ya gitu teman-teman yang bisa on cam, ayo kita foto bareng yuk, bareng Mas Roni nih. Kapan lagi ya? Ayo yang bisa on cam ya. Oke, silakan. Sayang loh. Ini jarang-jarang loh Mas Roni bisa sharing gini loh. Jadi ayo yuk open cam yang bisa on cam ya. Oke, saya hitung ya. 3 2 1. Oke, satu kali lagi. 1 2 3. Oke deh, siap. Oke, sama tadi juga, sorry, saya agak kelupaan, maksudnya ada CD Makassar, CD Jakarta, dan CD Pusat juga ya. Jadi acara-acaranya itu bisa dilihat di sana masing-masing, dan masing-masing juga memiliki acaranya sendiri-sendiri. Nah, lalu sebagai penutup, saya akan tutup dengan sebuah pantun. Baiklah, jaka sembung bawa Hello Kitty, cuci baju sampai bersih. Demikianlah pembahasan toxic masculinity towards one reality. Dan cukup sekian. Dan terima kasih. Sampai ketemu di acara Sidikoy berikutnya. Thank you Mas Roni. Sampai ketemu lagi. Thank you Mas Roni. Thank you. Sama-sama, terima kasih teman-teman semua. Ya.
Saya mohon pamit ya. Oh iya, ya, nggak apa-apa. Ya, Mas Roni, Selamat thank you ya. malam. Malam, Mas Roni. Yuk. Malam, Mas Roni. Baik, Kamarul, Unif Al Muslim Aceh. Thank you. Silakan Liv. Oke, baik, Lip. Jumpa lagi. Oh Next iya, ya. thank you Bro Thank you, Heri ya. Heri. Tadi pertanyaannya keren. Ya, kalau harusnya Kita jumpa lagi. nanti next ya. Ya, next. Nanti jangan segan untuk nanya lagi. Ya. Bagus. Terima kasih juga Alif, semoga bermanfaat ya Sidikoy dalam malam hari ini ya. Oke deh, thank you teman-teman. Saya izin end meetingnya juga ya. Oke. Siap. Yo, thank you Oke. semua. Semuanya. Bye. Namo Buddhaya. Ya, bye. Udah ya.